Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Purwanti, guru SMP Negeri 1 Banjarnegara yang sedang membimbing anak-anak dalam menyusun karya tulis. Alasan kami memilih Museum Kailasa sebagai sumber penulisan karya tulis adalah bahwa di museum ini kita banyak sekali dapat belajar. Antara lain belajar tentang sejarah tanah Jawa, keagamaan, kemudian adat istiadat, kemudian juga dapat belajar tentang peradaban manusia pada abad 6 sampai 8 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antipa, saya Muhammad Firdaus Syah Putra, siswa SMP Negeri 1 Banjarnegara. Dan ini teman-teman saya, Maida Kirana Fania Raya, siswi SMP Negeri 1 Banjarnegara. Dan satunya lagi Adi Prayitno, siswa SMP Negeri 1 Banjarnegara. Kami selaku tim observasi Museum Kailasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kehidupan manusia saat ini tidak akan lepas dari sejarah dan peradaban masa lalu. Memahami sejarah dan peradaban masa lalu, kita dapat pelajari melalui bukti-bukti otentik purbakala atau artefak peninggalan mereka. Museum adalah tempat yang tepat untuk mempelajari bukti-bukti otentik zaman purbakala, peninggalan dari nenek moyang kita. Banjarnegara memiliki Museum Kailasa yang sangat spektakuler. Berada di dataran tinggi Dieng sebagai destinasi wisata berpanorama sangat indah. Museum Kailasa terletak dekat dengan situs kompleks Candi di Dieng yang dibangun di masa Kerajaan Kalingga pada abad 6-8 Masehi. Lengkapkan sejarahnya, peradabannya, dan panoramanya. Saya sekarang berada di pintu masuk Museum Kailasa Dieng. Ini yang namanya Kemuncak Candi ya. Jadi ini topnya candi, tempatnya di atas. Candi terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, badan, kepala. Dalam bahasa Sanskertanya itu Burloka, Buarloka, Swarloka. Gambaran lambang agama Siwa ya. Hindu Siwa itu ada lingga dan yoni, ini perwujudan seperti laki-laki dan perempuan. Museum merupakan salah satu tempat untuk mengingat sejarah. Museum juga mengajarkan kita tentang kehidupan. Kehidupan yang dulu pernah berjaya. Dengan menghargai sejarah, kita juga belajar untuk mencintai Indonesia. Kami dari tim observasi SMP Negeri 1 Banjarnegara akan membawa kalian untuk melihat sisi lain Dieng di zaman dahulu, di mana banyak hal yang perlu kalian tahu. Ada satu sisi bahwa sejarah mengajarkan kita apa itu kehidupan dan untuk menghargai peradaban yang pernah ada. Pak dan Dipa, sekarang saya sudah bersama Bapak Hengki selaku pengelola Museum Kailasa
yang pada kesempatan kali ini kita akan mewawancari beliau untuk mengupas informasi tentang museum ini lebih tuntas. Mohon maturnya nggak Pak? Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, apa latar belakang didirikannya Museum Kailasa ini? Iya, jadi waktu itu banyak sekali patung-patung, kemudian ada prasasti, ada benda-benda purbakala yang ditemukan kemudian tercecer, dan mungkin malah ada yang masih tersimpan di balik gundukan-gundukan tanah ya. Nah, untuk itu makanya dibuatlah satu tempat yang aman terhadap pencurian dan mudah dikunjungi, yaitu Museum Kailasa ini. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa museum ini dinamakan Museum Kailasa? Kebetulan di sini adalah Hindunya Hindu Siwa. Kemudian penamaan museum ini Kailasa itu mengambil dari nama sebuah gunung, itu Kailasa yang tempat bersemayamnya Dewa Siwa. Itu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, kapan diresmikannya museum ini dan oleh siapa? Ya, waktu itu diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata oleh Bapak Jero Wacik tahun 2008, 28 Juli. Ya. Baik. Ya, Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan dari saya, apakah ada investigasi terhadap koleksi-koleksi di museum ini? Mungkin investigasi terhadap kepurbakalaan Dieng mungkin ya. Iya, maaf. Jadi sifatnya pada waktu itu memang tahun berapa? Tahun 1817 itu Gubernur Raffles dari Inggris itu ekspedisi dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Ketika di Dieng ini pada waktu itu menyimpulkan bahwa di Dieng itu ada kurang lebih 400-an situs 400-an yang ada di Dieng ini ya. Ada percandian, ada dharmasala atau para pemukiman-pemukiman ya. Kemudian ada pendopo-pendopo kuno dan sebagainya itu masuk dalam situs itu. Itu hampir 400-an candi. Kemudian bergeser akhirnya tahun 1840 mulai ditemukan oleh orang Belanda yang mencari bengkel perang di area Dieng ini. Ditemukanlah kemuncak-kemuncak candi itu tenggelam di seperti apa ya, genangan air seperti danau gitu ya. Oh, iya. Karena kebetulan pada tahun itu luapan Telaga Balekambang sangat besar sehingga menggenangi semua area percandian, tertutup oleh air semuanya. Akhirnya oleh orang Belanda itu dicarikan tempat untuk pembuangan air itu, dan ditemukanlah beberapa, yaitu ada Gangsilan Aswatama yang seperti sumuran itu terusan bawah tanah yang tembus bukit sebelah sana itu ya, sebelah barat. Akhirnya bisa kita lihat seperti sekarang ini. Dan sejak itu mulai ada ya renovasi-renovasi kecil-kecilan oleh orang-orang Belanda itu tentang penataan candi yang udah berserakan, disusun ala kadarnya oleh mereka. Sampai hingga kini juga tim purbakala juga masih terus mencari tempat-tempat atau benda-benda purbakala yang masih tersembunyi di area Dieng ini. Oke. Ya. Memang harus dibutuhkan banyak dana besar. Ya, tentunya. Oke, yang selanjutnya apakah ada mungkin peristiwa-peristiwa penting yang bersifat irasional yang terjadi di Dieng ini yang dipercayai oleh masyarakat setempat? Ya, jadi kalau masyarakat Dieng itu kalau menemukan emas-emas Buddha, kata mereka itu, mereka menyebutkan emas Buddha ya. Iya. Itu benda-benda kabudan itu kalau ditemukan oleh mereka itu mereka nggak berani jual lah. Karena itu benda-benda kutukan, mungkin dianggap mereka kalau dijual nanti bisa kualat gitu. Oh, karma ya. Terus kemudian kalau temuan-temuan patung-patung itu juga ada beberapa keanehan ketika petani mencangkul, kemudian di situ ada arca gitu ya. Kemudian suatu ketika ditengok ke situ lagi, arca sudah berpindah tempat dan tidak ada. Ya, jadi itu unik. Padahal nggak ada yang tahu kalau itu ada bekas galian atau apa itu. Bukannya itu curi orang itu tidak, tapi memang ada beberapa kejadian arca-arca yang sudah ditemukan itu hilang kembali, nggak di tempatnya lagi.
udah pindah tempat tuh. Seperti itu, ada beberapa kejadian-kejadian. Dan kalau di area-area yang lain tuh seperti Telaga Balekambang udah menjadi rahasia umum. Kadang-kadang masyarakat Dieng itu kalau peralatan dapurnya itu ada yang kesingsal gitu, cok dipinjam makhluk-makhluk gaib yang sedang punya barang gawe di area Telaga Balekambang. Itu udah menjadi rahasia umum. Seperti itu. Sudah umum ya. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan tanya yang mulai merujuk ke pembuatan makalah kami. Ya. Oke, jadi bagaimana antusiasme para pelajar yang berkunjung ke museum ini, Pak? Antusiasmenya bagaimana? Bagus sekali, mereka membuat karya tulis, mereka membuat beberapa skripsi tentang kepurbakalaan ini ya. Bahkan sampai ada yang menginap berhari-hari di sini untuk investigasi tentang museum, tentang percandian, tentang artefak-artefak Dieng ini untuk untuk education mereka. Ya. Jadi saya kira baik sekali agar pelajar itu atau generasi yang datang akan menghargai nilai-nilai sejarah nenek moyang mereka, yaitu orang-orang Jawa yang sangat luar biasa dengan semua kekuatannya mereka membuat patung ya, dan karunia dari Gusti Allah mereka bisa membuat benda-benda yang sangat luar biasa. Kali batu-batu yang besar dipahat menjadi seperti ini ya, itu kan sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi education yang ada di museum ini luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya bagaimana cara Museum Kayu Lasa mempromosikan museum ini? Iya, kalau dulu kita masih pakai leaflet ya, pakai selebaran. Kadang kita datang ke suatu daerah ke luar kota. Di sana kita mengadakan pertunjukan, kita mengadakan seperti workshop ya, agar masyarakat di luar daerah itu datang, mungkin biro-biro travelnya sama dinas pariwisatanya sana, pelaku-pelaku pariwisata, kita mempromosikan dia lewat itu. Tapi kalau sekarang sudah lebih canggih lagi, ada multimedia ya, ada Facebook, ada WA, ada macam-macam internet ya. Itu sangat membantu sekali dengan adanya promosi-promosi yang diadakan untuk ini biar lebih membahana Museum Kayu Lasa, banyak pengunjungnya dan ke depan lebih maju. Selanjutnya masih terkait dengan tadi, apakah ada kendala dalam promosi museum ini? Kalau kendala saya kira tidak begitu nyaris nggak ada ya. Resiko dari promosi itu apa sih Pak? Saya kira belum ada hal yang serius ya. Hal yang serius. Paling hanya kendala-kendala kalau kita harus keluar kota, hanya kendala masalah dana. Kita harus menunggu anggaran dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk sekarang ini saya kira udah nggak begitu ini sekali, karena sudah ada internet lebih canggih. Nggak cuma kita terbatas hanya nasional, tapi itu bahkan internasional. Jadi masyarakat dunia tahu bahwa keberadaan Dieng itu seperti apa, di sini ada apa dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Oke, mungkin segitu aja ya Pak. Mungkin dari Oke. kami.